Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manapun Anda berada, apa kabar hari ini? Gimana? Suasana hatinya masih kondisi aman, nyaman, baik-baik saja, atau sedang memikirkan suatu hal, misalnya hutang ya. Kita dirundung kegelisahan yang namanya penyakit sering berhutang. Jadi hindari Bapak Ibu apabila sudah terlanjur terjerumus dengan hutang, segera diselesaikan ya. Karena hutang itu adalah maut ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar film yang berjudul Ipar Adalah Maut. Nah, hari ini saya akan membahas hutang adalah maut. Hutang itu adalah program yang tertanam di pikiran bawah sadar kita. Kenapa demikian? Nah, salah satu alasan kenapa banyak orang sulit lepas dari jeratan hutang. Karena hutang itu sebuah program di pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar adalah bagian dari pikiran yang tidak dapat diakses secara langsung oleh kesadaran kita, namun mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku kita tanpa disadari. Ini adalah tempat di mana keyakinan, pengalaman, masa lalu, dan pola pikir yang tertanam secara tidak langsung mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Jika kita kehilangan kendali terhadap pikiran bawah sadar, maka Anda akan kehilangan kendali terhadap pikiran bawah sadar Anda. Nah, di film Ipar Adalah Maut, kisah nyata tentang drama perselingkuhan yang dilakukan adik kandungnya sendiri yang mengakibatkan matinya keimanan. Begitu pula dalam hidup Anda, hutang adalah maut, yaitu kisah nyata drama perduniawian yang dilakukan oleh pikiran Anda sendiri yang mengakibatkan matinya ketenangan. Hutang itu memang seperti maut yang menghantui ya Bapak Ibu, bikin gelisah, bikin cemas, bikin gak tenang, bikin hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis, kemudian hubungan pertemanan menjadi hancur gara-gara hutang ya. Maka hindari yang namanya hutang, apalagi gali lubang tutup lubang ya. Misalnya kita punya hutang riba nih, terus kita tuh berusaha ingin menghindari yang namanya hutang riba itu. Hutangnya sudah lunas, tapi kemudian kita membuka lubang baru, pinjam uang lagi gitu ya. Hutang itu memang seperti maut memang, yang menghantui, bikin gak enak tidur, bikin gak enaknya makan, pokoknya serba gak enak. Gimana sih kita bisa merencanakan masa depan sedangkan beban hutang terus menghantui? Nah, jika program itu tidak kita uninstall dari pikiran bawah sadar kita, maka program itu akan terus berjalan. Nah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Akibatnya satu hutang lunas, kita akan bergeser pada hutang berikutnya. Jadi terus menggulung, jadi akhirnya menjadi kubangan hutang. Ini terjadi karena kita belum menghapus program hutang yang telah tertanam di pikiran bawah sadar kita. Oleh karena itu, jangan hanya fokus melunasi hutang saja, tapi fokuslah untuk menguninstall program hutang dari pikiran bawah sadar kita ya. Jika kita hanya fokus melunasi hutang, tapi membiarkan program hutang itu masih berjalan di otak kita, maka lunas satu hutang kita akan berpindah pada hutang berikutnya. Jadi ini yang namanya gali lubang tutup lubang. Kenapa hutang gak kunjung lunas ya? Karena itu terus aja berhutang, terus gali lubang tutup lubang, jadi gak selesai-selesai ya Bapak Ibu. Kemudian selama program hutang itu tidak kita hapus dari otak kita, selama itu pula kita sulit untuk lepas dari jeratan hutang. Banyak hal banget yang bikin hutang kita
nggak lunas, rezeki makin seret. Tergantung niatnya ya. Kita ini punya hutang niat mau bayar atau tidak. Kalau kita sengaja mengulur waktu, tidak membayar amanah ya. Jadi salah satu sebab hidup miskin dan seret rezeki itu karena bisa jadi ada hutang yang disengaja kita tidak bayar. Dan kita sering pura-pura lupa atau bisa jadi menunda-nunda bayar hutang. Padahal uang sudah ada misalnya, tapi tanpa kamu sadari dan ketahui, itulah sebetulnya penghambat rezeki. Sekarang banyak banget yang merasa bahwa si penagih itu marah-marah, kasar, jahat, jolim. Padahal sebetulnya kita saja yang belum siap membayar hutang kan. Para penagih itu gak mungkin kasar, gak mungkin galak kalau kita selalu amanah dalam membayar hutang ya. Orang yang nagih hutang ke kita itu dia minta duitnya yang ada pada kita, bukan minta duit kita. Coba deh pahami konsep itu. Kenapa dia nagih terus menerus? Dia sebetulnya minta uangnya kok, bukan minta uang kita. Nah, beda konsep sama hutang yang ada di rentenir ya, yang berbunga-bunga. Kalau Bapak Ibu sudah tidak sanggup membayar hutang di rentenir, sebaiknya fokus kepada hutang pokok saja. Jadi bayar hutang pokok saja. Nanti sisanya minta keringanan ya. Masalah bunga itu sebaiknya dihapuskan, namun jika tidak, silakan bayar pokok saja dan minta keringanan. Kemudian ada beberapa sebab akibat hutang yang nggak dibayar ya, yang sengaja nggak dibayar. Harus kita ketahui tentang hutang, yaitu hutang akan selalu melekat pada diri seseorang meski orang tersebut sudah meninggal dunia. Inilah sebenarnya yang paling bahaya Bapak Ibu. Ada beberapa akibat dari menunda pembayaran hutang. Karena ketika seseorang menunda-nunda pembayaran hutangnya, mereka juga harus mengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Jika nyawa sudah terlepas dari raga, sementara diri masih berhutang, maka akan sangat susah untuk membayarnya. Nauzubillah min zalik ya Bapak Ibu. Semoga kita semua bisa berpulang dengan keadaan tidak punya hutang. Jika kita bersandar pada Allah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang buruk itu sebenarnya hanya pikiran kita saja. Seringkali kita merasa hidup penuh dengan masalah, seakan-akan dunia ini tidak berpihak sama kita. Padahal jika kita berhenti sejenak dan melihat dengan jernih, dengan sudut pandang yang berbeda, masalah itu sebenarnya hanya ada di pikiran kita aja. Pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bisa menciptakan ketakutan yang belum tentu terjadi, menciptakan kegelisahan dari sesuatu yang belum tentu buruk. Jadi manusia itu sering banget overthinking ya. Jadi Bapak Ibu kendalikan semua itu. Namun di saat yang sama, pikiran juga bisa menjadi kunci ketenangan. Saat kita memilih untuk percaya bahwa semua akan baik-baik aja, kita akan melihat bahwa kenyataannya memang demikian. Tidak semua hal harus dikendalikan, tidak semua pertanyaan butuh jawaban saat ini. Jadi enjoy your life. Ciptakan ketenangan itu. Kadang yang kita perlukan hanyalah bernapas dalam-dalam, menerima apa yang terjadi, ridho dulu, ikhlas dulu atas semua yang terjadi, dan meyakini segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana terbaiknya. Ketika kamu merasa cemas atau takut, ingatlah yang buruk hanya ada di dalam pikiran kita. Dunia itu tidak seburuk yang kita bayangkan kok. Tenang aja, lepasin beban yang gak perlu dan biarkan
dirimu menikmati hidup dengan lebih ringan. Semua akan baik-baik aja selama kita memilih untuk melihatnya dengan cara berpikir yang benar. Kunci sebenarnya ada pada cara kamu memainkan pikiranmu sendiri. Karena jika kamu tidak memainkan pikiranmu, yang terjadi adalah sebaliknya. Berusaha memperbaiki mindset ya. Jika kita misalnya ada waktu jatuh tempo harus membayar hutang tapi uangnya belum ada, udah deket nih jatuh tempo tapi uangnya belum ada, nah berarti resiko yang namanya dicaci maki, ditagih itu ada ya. Pasti yang namanya penagih itu pasti datang, baik nagih by WA maupun datang ke rumah atau ke kantor atau ke tempat usaha ya. Dan Bapak Ibu di sini mentalnya diuji, harus benar-benar kuat. Saat mereka nagih ya kita persiapkan jawaban yang sejujur-jujurnya, jangan membuat alasan, karena semakin membuat alasan kita semakin pusing ya. Apalagi kita janji tanggal tanggal berapa kita mau membayar amanah ya, membayar hutang, padahal di tanggal itu kita belum siap nih. Jadi jangan berbohong, jujur saja kepada penagih itu. Kita harus mampu menghadapi ya Bapak Ibu, terima resikonya, karena kemungkinan dicaci maki, dibentak, dicela itu pasti ada, digibahin di belakang itu pasti ada. Resiko orang yang berhutang saat kita tidak bisa membayar hutang, resiko itu pasti ada. Nah kita hadapi, kita jujur, kemudian tempuh dengan jalur langit Bapak Ibu. Zikir Ya Latif ya. Ya Latif itu adalah asma Allah yang artinya maha melembutkan. Insya Allah ketika Bapak Ibu berhadapan dengan para penagih, kemudian tatap ajnanya, ajna itu di bagian pertengahan halis ya, sambil kita baca Ya Latif dalam hati, insya Allah para penagih itu tidak akan kasar nagihnya ya. Allah yang akan melembutkan. Aku yakin bacanya, jangan penuh dengan keraguan. Nah setelah kita memohon sama Allah ya, berdoa, kemudian cara menguninstall hutang di alam bawah sadar kita, setiap kita selesai sholat taubat ya, entah itu sholat duha, sholat taubat, sholat tahajud, kita berdoa sama Allah, ya Allah hilangkan pikiran buruk ini, hilangkan pikiran hamba untuk mau berhutang lagi, gali lubang tutup lubang, ampuni ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ada beberapa doa pelunas hutang, biasanya doa beberapa pelunas hutang saya share di kelas Riyadoh ya, semua materi ada. Menghadapi para penagih, doa-doa pelunas hutang itu saya ajarkan di kelas Riyadoh. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut kelas Riyadoh monggo, nanti boleh WA ke saya, silahkan daftar, silahkan japri. Nanti saat japri Bapak Ibu bebas sharing apapun ya terkait hutang piutang. Nah kemudian setelah itu yang kedua tadi, poin yang kedua membaca doa-doa pelunas hutang. Poin yang ketiga adalah yakinkan dalam hati afirmasi yang baik-baik ya. Tanamkan di dalam hati, saya kaya raya, saya berkelimpahan. Jadi seolah-olah tidak punya hutang lagi. Afirmasi setiap hari. Alhamdulillah ya Allah saya kaya raya, Alhamdulillah ya Allah saya berkelimpahan. Jadi ucapan itu adalah doa dan pasti terekam oleh alam bawah sadar kita bahwa saya sudah berkelimpahan. Nah hal tersebut akan menjadikan kita berkelimpahan, akan menjadikan kita sebagai magnet uang ya. Walaupun tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya kita memang nggak punya uang, tapi kita afirmasi diri kita sendiri, afirmasi berkelimpahan, insya Allah itu akan menjadi doa ya. Yang keempat, kita sering mendoakan orang-orang yang berhutang ya. Doanya seperti ini, ya Allah lunaskan hutang-hutang
semua orang yang ada di dunia ini. Jauhkan mereka dari kemiskinan ya Allah, lepaskan mereka dari berbagai masalah ekonomi yang menghimpit, lapangkan mereka ya Allah, berikan mereka keberlimpahan. Baca doa itu, doakan orang lain, semua orang di dunia ini yang terlilit hutang, doakan agar Allah melunasinya. Insya Allah doa yang baik akan kembali kepada diri kita sendiri. Lakukan hal itu terus menerus ya. Yang pertama, untuk cara menguninstall hutang di alam bawah sadar kita, yang pertama lapor dulu ke Allah, minta petunjuk sama Allah ya, bersamai dengan sholat taubat, dan minta dijauhkan dari berbagai kemaksiatan ya. Kemudian hal-hal yang merugikan diri kita. Yang kedua, membaca doa-doa pelunas hutang. Kemudian yang ketiga, kita afirmasi kepada diri sendiri, setiap hari lakukan afirmasi. Dan yang keempat, doakan orang lain ya, doakan orang lain yang baik-baik gitu ya. Apalagi kita bersamai dengan sedekah, itu udah keren banget pokoknya. Jadi semangat ya Bapak Ibu, semua masalah pasti ada solusinya. Jangan sedih, jangan gentar saat kita lagi ditagih hutang, jangan takut, jangan pernah menyerah. Ini yang paling penting ya, jangan pernah menyerah, terus semangat ke depannya. Silakan nanti tinggalkan komentar di bawah ini ya, boleh sharing japri atau mau bertanya di kolom komentar juga boleh. Semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.